yang sangat menarik, bagaimana kita membangun rumah tangga yang bahagia, beserta dengan bagaimana kita memecahkan problematika yang ada di dalamnya. Di sesi yang kedua ini kita akan membahas tentang sebuah pondasi di dalam membangun rumah tangga kaum muslimin. Da'aim bina'il usrah al-muslimah. Maka nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas tentang pondasi-pondasi dasar yang bisa kita terapkan untuk membangun keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Syekh di sini hafizahullah taala menyebutkan, ayyuhal qari al-karim, wahai para pembaca yang mulia, hunaka umurun kathiratun yakumu 'alaiha bina al-usrah al-muslimah. Banyak sekali hal-hal yang dengannya dapat dibangun keluarga muslimah yang damai, keluarga muslimah yang jauh dari percekcokan, pertengkaran, perpecahan, perceraian, dan terputusnya hubungan. Jadi ada beberapa pondasi yang harus kita perhatikan. Setidaknya pondasi ini akan bisa membantu kita dalam menyelamatkan hubungan rumah tangga kita dan bisa memperbaiki kehidupan rumah tangga kita. Maka di antara pondasi pertama yang harus kita perhatikan adalah al-imanu billah wa taqwahu. Itu pondasi iman dan pondasi takwa. Di awal pembahasan kita di sesi pertama, Syekh sudah menyebutkan dan memberikan nasihat kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk menguatkan iman dan takwa kita. Wa awwalu hadhil umur wa ahammuha, dan pondasi pertama dan yang paling penting dalam membangun rumah tangga adalah at-tamassuk bi'urwatil imanil wuthqa, yaitu membangun kehidupan rumah tangga dengan iman yang sangat kuat, dengan tali iman yang sangat kuat. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, al-imanu billah wal yaumil akhir, beriman dengan Allah dan beriman dengan hari pembalasan, bahwa setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan bahkan dilipat gandakan, dan setiap keburukan akan dibalas dengan keburukan yang serupa, tidak ada kezaliman di dalamnya. Maka dengan iman itu kita akan berupaya dengan maksimal menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai dari ucapan kita ada yang menyakiti orang lain, apalagi menyakiti pasangan kita. Jangan sampai tangan ini melukai orang lain, apalagi melukai pasangan kita. Ini semua didasarkan dengan keimanan. Setiap apa yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wal khawfu min mattali' ala takannuhud dhamair, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Waluzumu taqwa, dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas takwa yang ada di dalam diri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muraqabah bahwa setiap perbuatan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala al-Basir. Setiap perbuatan kita didengar oleh Allah Azza wa Jal as-Sami'. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengijabah doa-doa kita. Semua apa yang kita katakan,
dari perkataan buruk kita, baik cacian kita, makian kita kepada pasangan kita, yang pertama didengar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kedua dicatat oleh para malaikat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang terlafat dari lisan kita kecuali pastinya dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ini yang kedua. Dicatat yang kedua, yang pertama didengar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dilihat sama Allah. Pertanyaannya adalah, apa kita nggak malu sama Allah Tabaraka wa Ta'ala? Saat kita berselisih dengan pasangan kita, kita mencaci pasangan kita memukul pasangan kita menampar pasangan kita, menggampar pasangan kita. Padahal kita dihalalkan oleh Allah SWT dengan sebuah ikatan yang sangat kuat, mitsaqan ghalidhah. Kita mengambilnya dari orang tuanya dengan cara baik-baik. Tapi setelah dia jadi pasangan kita justru memperlakukan dia dengan cara yang tidak baik. Maka subhanallah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepelik apapun masalah Anda, seburuk apapun hubungan Anda dengan pasangan Anda itu punya hati, punya perasaan, masih bisa diajak bicara. Maka yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanamkan muraqabah. Apa yang kita lakukan dilihat sama Allah, apa yang kita ucapkan didengar sama Allah, dari makian kita, dari ucapan kasar kita. Ini yang harus kita lakukan. Wal bu'du 'anidz zulm. Dan kita harus menjauhkan diri kita dari kezaliman. Ya, kezaliman. Ittaqudz zulma. Takutlah kalian kepada sebuah kezaliman. Fa innadz zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu akan menjadi sebuah kegelapan pada hari kiamat nanti. Maka jauhi kezaliman. Jauhi kezaliman yang kita lakukan kepada pasangan kita. Mungkin kita merasa sebel, mungkin kita merasa sedang punya masalah, tapi jauhi kezaliman sebisa mungkin. Kemudian mu'alif melanjutkan, serta tidak terburu-buru dari mencari kebenaran. Wa ta'assuf fi talabil haq. Wa ta'assuf fi talabil haq. Tidak terburu dalam mencari kebenaran, tidak terburu-buru juga dalam menuntut hak-hak kita dari pasangan kita. Selama ini kita yang mikirkan adalah hak kita mana, hak kita mana. Saya kan suami punya hak. Atau istri mengatakan, saya kan istri punya hak. Tapi kita tidak pernah bicara tentang kewajiban. Kewajiban kita atas pasangan kita. Kita hanya nuntut hak-hak saja. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat At-Talaq ayat kedua sampai ayat yang ketiga. Dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Demikianlah pelajaran bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Itulah pelajaran yang sangat penting bagi kita semua. Bagi orang-orang yang beriman tentunya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaj'al lahu makhraja. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan jalan keluar. Jadi inti dari permasalahan kita dan jalan keluar dari itu semua adalah takwa. Tanpa takwa, walaupun kita sudah mengumpulkan ribuan usaha, maka ribuan usaha itu akan nol jadinya jikalau tanpa takwa. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, takwa itu adalah faktor pengalih. Tanpa takwa semua akan menjadi nol di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar atas masalahnya, termasuk masalah rumah tangga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Di antara bentuk rezeki yang Allah berikan adalah diberikan solusi.
diberikan jalan keluar, diberikan suatu kemudahan dalam mencari kebenaran, mencari jalan tengah di antara pasangan suami istri yang sedang berdikir tadi. Maka sungguh saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah pondasi yang pertama. Yuqawi hadal iman al-ijtihadu fit ta'ah wal ibadah. Perkara-perkara yang dapat menguatkan iman diantaranya adalah ijtihad, bersungguh-sungguh fit ta'ah, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin pelik masalah kita, harusnya semakin kencang ibadah kita. Jangan dibalik. Banyak di antara kita punya masalah, dikendorin ibadahnya. Kenapa enggak ke masjid ya akhi misalnya? Lagi banyak masalah nih. Pening kepala nih misalnya. Justru dibalik. Semakin pelik masalah Anda, kencengin ibadah Anda. Ya akhi, kenapa antum sekarang kok makin rajin ke pengajian? Dulu pengajiannya seminggu sekali. Sekarang tiap hari ngaji. Ada apa ente ini? Lagi banyak masalah nih. Nah, itu yang benar kayak gitu. Ya akhi, dulu antum ketika dulu kemarin kalau sholat masbuk terus. Kenapa sekarang kok sebelum adzan sudah datang? Lagi banyak masalah nih. Yang benar kayak gitu. Cara untuk mendapatkan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah ijtihadu fit ta'ah. Bersungguh-sungguh dalam menguatkan ketaatan kita. Wal ibadah, bersungguh-sungguh dalam menguatkan ibadah kita. Bersungguh-sungguh dalam salat kita, dalam puasa kita. Dulu nggak pernah puasa, begitu banyak masalah puasa. Minta jalan keluar, minta tolong sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadikan ibadah kita itu sebagai penolong kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mintalah tolong kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ibadah kalian, dengan salat kalian, dengan sabar kalian. Maka bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan dan menjalankan ibadah. Wal hirsu 'alaiha, dan menjaga ibadah itu, menjaga ketaatan itu. Wa tawasi biha bainaz zawjaini, dan kemudian saling berwasiat dalam menunaikannya di antara suami dan istri. Jadi ketika ada pertikaian di antara suami istri, yang pertama harus dilakukan adalah kencengin ibadahnya, banyakin ibadahnya. Saling nasihati satu sama lain. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena yang namanya zikr, yang namanya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ta'ammalu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, maka renungilah sabda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rahimallahu rajulan qama minal laili. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang pria yang bangun di malam hari, fasalla, kemudian dia melakukan salat, wa aiqadha imra'atahu fasallat, kemudian dia membangunkan istrinya dan istrinya pun menunaikan salat bersama dengan dirinya. Subhanallah. Inilah ketaatan yang akan menguatkan ikatan cinta di antara mereka, yang akan menjaga rasa yang ada di antara mereka, yang membuat rasa itu tetap bersemi dengan indah. Maka kemudian kalau ditanya, rasa apa yang paling enak? Bukan rasa stroberi, bukan rasa coklat, bukan rasa duren, bukan rasa sirsak, dan bukan rasa semangka. Rasa yang paling enak adalah rasa yang dulu pernah ada dan sekarang sudah tiada. Ya, tidak mudah menjaga rasa. Maka kalau kita cari dimanapun juga, Mas mau minum bobanya rasa apa? Mbak, saya meminta rasa yang dulu pernah ada. Allahu Akbar. Gak akan pernah ada, karena sekarang sudah tiada. Maka dari itu, untuk menjaga rasa, caranya bagaimana? Ikat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh, semoga Allah merahmati seorang pria yang bangun di malam hari, kemudian dia salat,
dia membangunkan istrinya dan istrinya juga ikut sholat. Fa in abad nadhaha fi wajhiha alma. Kalau istri nggak mau bangun, lalu diambilkan air, dipercikkan ke mukanya. Yakni rasya 'alaiha alma rasyan rafiqan. Kemudian dipercikkan dengan percikan yang lembut, bukan diguyur. Ambil gayung, diguyur ke mukanya. Nggak mau bangun, ambil ember, diguyur. Ambil selang, diguyur. Allahu Akbar. Subhanallah. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sebuah romantisme yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu Allah pertahankan pernikahan mereka. Yang dengan itu Allah jaga rasa yang ada di antara mereka, sehingga tidak ada lagi yang namanya mencari rasa yang dulu pernah ada yang sekarang sudah tiada. Kemudian Rasulullah menyebutkan kembali, wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang wanita, qamat minal laili fasallat, yang dia bangun di malam hari dan dia pun salat. Kemudian wa aiqadat zaujaha fasalla, dia membangunkan suaminya dan kemudian suaminya melakukan salat. Fa in aba nadhahat fi wajhil ma. Jikalau suaminya enggak mau bangun, dipercikkan dengan air dengan percikan yang lembut. Nah, itulah cara kita untuk menjaga pondasi-pondasi cinta yang ada dalam rumah tangga kita. Diikat dengan ketakwaan, diikat dengan keimanan. Jadi yang paling ideal adalah kalau suami berangkat ngaji, istrinya diajak ngaji sekalian. Istrinya ditenteng sekalian untuk berangkat ngaji. Jangan suaminya berangkat ngaji, istrinya dibiarin di rumah sendirian. Istrinya dibiarin arisan sama teman-temannya. Diajak. Yang dengan itu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan mengikat rasa di antara mereka, mengikat cinta di antara mereka. Kenapa sebabnya? Karena di sini Syekh Hafizahullah taala menyebutkan, innal alaqata baina zawjaini laisat alaqati dunyawiyah madiyah. Karena sesungguhnya hubungan suami istri itu bukan sekedar hubungan yang bersifat dunyawiyah, hubungan yang sesaat saja. Oh tidak. Sebagaimana kita dikumpulkan di dunia di atas sebuah ikatan yang suci, ikatan yang kuat, mitsaqan ghalidha, kita berharap kita akan dikumpulkan kembali di dalam surga Firdaus yang tertinggi di sisi Allah Tabaraka wa taala. Ini di dalam Islam kayak gitu. Ikatan bukan sekedar ikatan yang terbatas dengan ruang dan waktu. Tidak. Apalagi sampai ada istilah cinta satu malam. Dari mana itu datangnya? Itu ikatan yang gak jelas itu. Nah, kita sebagai seorang muslim ditekankan dalam Islam bahwa hubungan kita bukan sekedar hubungan duniawiyah sesaat. Bukan juga wala syahwaniyah bahimiyah. Bukan juga sebuah hubungan yang diikat dengan syahwat hewaniyah saja. Hubungan rumah tangga hanya bicara tentang seksualitas. Betul, seksualitas adalah bagian dari rumah tangga. Akan tetapi yang namanya rumah tangga bukan bicara tentang seksualitas saja. Bahkan pernah ada yang curhatan yang masuk. Karena saya nggak berani jawab via WA, biasanya saya suruh nulis via email saja. Nanti saya balas via email saya. Karena kalau via WA jawab A, jawabnya B, C, nggak selesai-selesai. Tolong tulis via email, nanti saya balas via email. Ada sebuah kasus, nasallahu salama, seorang istri menikah dengan seorang pria yang sampai dalam sehari semalam minta jima sampai 10 kali. Allah Akbar. Saya bacanya pun geleng-geleng kepala. 10 kali. Dan kemudian sampai istrinya subhanallah menderita sekali. Dan saya melihat wanita tadi dalam keadaan terzalimi. Subhanallah, ternyata ada ya
Gak pernah saya bisa bayangkan sampai 10 kali. Sampai kemudian di jam rolasan, kalau waktu orang kerja itu kan ada waktu rolasan untuk sholat duhur, untuk makan, itu pulang ke rumah minta dilayani. Dalam kondisi apapun, kalau nggak dilayani, maka suaminya mengatakan bahwa istri durhaka, istri yang nggak tahu bersyukur, nggak mau terima kasih sama suami dan lain sebagainya. Subhanallah, dikatakan seperti, dan itu menjadi sebuah perang mental dalam diri istrinya. Oh, berarti saya durhaka ya, sampai merasa bahwa dirinya merasa bersalah sekali dengan suaminya. Nah, bagaimana solusinya? Maka solusinya adalah bahwa sesungguhnya hubungan suami istri bukan sekedar hubungan yang didasari pada seksualitas saja. Seolah-olah hubungan suami istri hanya seksualitas saja. Tidak, lebih dari itu semua. Betul, seksualitas bagian dari kehidupan rumah tangga. Tapi rumah tangga bukan bicara hanya masalah itu saja. Akan tetapi hubungan suami istri adalah hubungan antara ruh yang mulia. Annaha alaqatun ruhiyah karimah. Dan sebuah hubungan, ketika hubungan dan sifat hubungan tersebut benar, sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam syariat, maka hubungan keterikatan suami istri tersebut akan terus berlanjut sampai dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi nanti. Fa innaha tamtaddu ilal hayatil akhirah ba'dal mamat. Kalau kita bisa menjalani hidupan rumah tangga dengan baik, dengan benar, hubungan ini tidak akan berjalan sesaat. Ini akan berlangsung lama dan juga sampai dengan kehidupan setelah kematian. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Jannatu adnin yadkhulunaha. Mereka akan memasuki surga Aden. Kenapa disebut dengan Aden? Karena waman dakhalaha, barang siapa yang sudah masuk ke dalam surga itu gak mau keluar lagi, maka disebut dengan surga Aden. Jannatu adnin yadkhulunaha. Mereka masuk ke dalam surga Aden. Dan mereka tidak masuk sendirian. Waman salaha min abaihim. Mereka memasukinya bersama dengan ayah-ayah mereka. Wa aswajihim, bersama dengan istri-istri mereka. Wa dzurriyyatihim, dan masuk bersama dengan anak keturunan mereka. Mereka masuk bersama dengan ayah-ayah mereka. Wa aswajihim, dan istri-istri mereka. Perhatikan dengan baik, disebutkan aswajihim. Ini jamak atau tunggal? Jamak. Berarti diantaranya di sini ada yang mengatakan bahwa hukum asal pernikahan adalah ta'addud. Kalau enggak ta'addud berarti keluar dari hukum asal disebabkan karena ada udzur, yaitu kelemahan. Nasallahu salamah. Wa aswajim wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Di sini menunjukkan bahwa hukum asal orang itu punya anak banyak. Maka dalam Islam kita tidak dianjurkan untuk membatasi keturunan. Banyakin anak, banyakin keturunan, karena Rasul SAW akan berbangga di hari kiamat nanti dengan banyaknya umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau ada yang mengatakan, lah kalau punya anak banyak tapi nggak soleh gimana? Mending anak satu tapi soleh. Oke, sekarang saya tanya, mending anak satu tapi soleh atau punya anak banyak tapi soleh semua? Mending anak banyak tapi soleh semua. Baik. Maka dari itu hukum asal orang punya anak banyak, kecuali bagi orang-orang yang kemudian punya suatu hambatan, misalnya nggak punya anak atau berusaha punya anak banyak tapi cuma dikasih 2, cuma dikasih 3, maka nggak ada masalah. Wa aswajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat itu masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Artinya sebuah kebahagiaan bagi seorang muslim saat dikumpulkan di dalam surga bersama dengan orang-orang yang mereka cintai. Nah, ini yang pertama yang harus kita pahami bersama.
Kemudian yang kedua, pondasi yang kedua, setelah pondasi yang pertama tadi, kita harus melandasi pernikahan kita dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus melandasi hubungan kita dengan pasangan kita dengan sebuah cara hubungan yang baik kepada pasangan kita. Al-mu'asyaratu bil ma'ruf. Berhubungan dengan hubungan yang baik dengan pasangan kita. Memperlakukan pasangan kita sebaik mungkin. Semulia mungkin, selembut mungkin, sekarim mungkin. Itu yang namanya mu'asyarah bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Inna mimma yahfadhu hadihil alaqah, yang bisa menjaga ikatan cinta di antara mereka dan menjaga rasa di antara mereka, wa yuhafid 'alaiha, dan juga bisa menjaga di antara keduanya adalah al-mu'asyaratu bil ma'ruf, yaitu bergaul dengan cara yang baik. Pergaulilah pasangan Anda sebagaimana Anda ingin diperlakukan dengan cara yang sama. Hargailah pasangan Anda sebagaimana Anda juga ingin dihargai oleh pasangan Anda. Dengarkanlah curhatan pasangan Anda sebagaimana Anda juga ingin didengar oleh pasangan Anda. Timbal balik, mu'asyarah bil ma'ruf, wala yatahaqqaqu dzalika illa bima'rifati kulla tarfin ma lahu wa ma 'alaihi. Dan hal itu tidak mungkin bisa diwujudkan melainkan kita itu mengetahui hak-hak kita apa, kewajiban kita apa. Hak-hak dia apa, kewajiban dia apa. Harus paham apa hak kita, apa kewajiban kita. Harus paham dengan benar, harus paham dengan sempurna. Selama ini kita cuma bisa menuntut, mana hak saya. Saya kan istri, saya punya hak untuk dikasih nafkah. Tapi mungkin dia nggak pernah memperhatikan kewajiban dia. Suaminya datang lagi capek, pulang dari kantor, pingin dibikinin kopi. Lalu sang istri yang sedang capek juga, sibuk dengan pekerjaan rumahnya. Kita harus paham juga sebagai seorang suami, walaupun istri cuma di rumah, hanya berkutat pada 3R saja, kasur, sumur, dan dapur, tapi nggak rampung-rampung. Nggih mboten Bu? Nggih. Ya, gak rampung-rampung itu. Maka terkadang istri ketika merasa capek, suaminya datang dari kantor juga merasa capek. Suami minta kopi, dengan mudahnya, dengan entengnya seorang istri mengatakan, kopi, gawe dhewe. Misalnya, ngangkring dhewe ning kono ning angkringan ngarep omah misalnya. Allahu Akbar. Padahal seorang suami itu punya hak atas istrinya untuk ditaati. Selain dari sebuah perintah yang memerintahkan kepada sebuah kemungkaran. Selama itu sebuah kebaikan atau sesuatu yang mubah, wajib dilaksanakan. Itu kewajiban istri. Jadi mungkin suaminya tidak memberikan nafkah dengan sempurna, dengan baik, karena sang istri tidak memberikan kewajibannya atas diri suaminya. Maka kita sebagai seorang pasangan suami istri harus menggauli pasangan kita dengan baik, dengan cara sebagaimana kita ingin diperlakukan dengan cara tersebut. Maka dari itu, inilah cara dari kita untuk bergaul dengan pasangan kita dengan cara yang terbaik. Hal itu tidak bisa terwujud kecuali kita memperhatikan tarfun ma'lahu wa ma'alaihi. Memperhatikan apa kewajiban-kewajiban kita, apa hak-hak kita. Dan sesungguhnya menuntut kesempurnaan dalam rumah tangga dan seluruh anggota keluarga adalah hal yang sangat sulit. Gak mungkin bisa menuntut kesempurnaan. Karena tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada gading yang tidak retak.
istrimu bukan bidadari, sebagaimana dirimu bukan malaikat. Jangan pernah menuntut kesempurnaan. Bagaimana mungkin Anda menuntut kesempurnaan dari istri Anda? Anda menuntut istri Anda menjadi sosok bidadari sedangkan Anda bukan malaikat. Maka dari itulah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri Anda dengan cara yang baik. Maka dari itulah ada satu hal yang penting harus kita bahas terkait dengan daurul zauj fil hifat ala bait zaujiyah wal mu'asyaratu bil ma'ruf. Peran seorang suami dalam menjaga kehidupan rumah tangga suami istri dan bergaul dengan cara yang baik. Peran suami apa? Yang pertama, peran suami adalah bahwa seorang suami itu adalah berusaha belajar untuk menerima setiap bentuk kekurangan yang ada pada diri pasangan kita. Qabul ba'da mudayaqat wa ghaddul basar an ba'di an munghasat, yaitu menerima segenap kekurangan dan menahan diri dalam menghadapi beragam kesulitan yang ada dalam kehidupan rumah tangga mereka. Warrajul huwa rabbul usrah. Kenapa sebabnya? Karena laki-laki adalah pemimpin, pemilik sebuah rumah tangga. Maka laki-laki inilah yang pertama kali dituntut untuk bisa menerima segala bentuk kekurangan dari pasangannya dan menuntut untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya. Nah, laki-laki ini adalah ibaratnya lokomotifnya. Jika seorang laki-laki nggak bisa menerima kekurangan pada diri pasangannya, bagaimana pasangannya akan bisa menerima kekurangan pada diri suaminya? Nah, ini PR bagi seorang pria untuk belajar menerima kekurangan pada diri pasangan kita. Untuk belajar mencari jalan tengah atas apa yang ada dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena perhatikan dengan baik, kehidupan rumah tangga kita ini adalah sarana terbaik untuk mendewasakan diri kita, dan ini saya ulang berulang-ulang. Kenapa sebabnya? Saat seseorang menikah, ada dua momentum yang akan mendewasakan seseorang. Momentum pertama saat kita menikah. Saat kita menikah mungkin saya orang Jawa, sukanya manis. Semua dimanisin. Sampai tahu dimanisin, tahu bacem. Sampai tempe dimanisin, tempe bacem. Sampai ayam dimanisin, ayam bacem. Semua dimanisin. Kemudian suatu hari saya menikah misalnya dengan orang Sunda. Dulu istri saya orang Sunda. Nah, ini kan sudah beda makanan nih. Atau kemudian ada orang menikah dengan orang Sumatera yang sukanya pedas-pedas. Nah, di sini saat bagi diri kita untuk mencapai kedewasaan kita, berkompromi, cari jalan tengah. Yang satu suka manis, yang suka pedas. Gimana jalan tengahnya? Bikin 2 porsi, 1 manis, 1 pedas. Atau cari jalan tengah, pedesnya di tengah-tengah levelnya. Yang ini suka manis, ini suka pedes, level 3, yaudah cari jalan tengah, level 1 ya, oke. Nah, kompromi ini yang mendewasakan diri kita. Kita berkompromi dengan orang yang masih bisa kita ajak ngomong. Siapa? Istri kita. Ini momentum pertama untuk mendewasakan diri kita. Momentum kedua untuk mendewasakan diri kita adalah saat kita punya anak. Kita harus berkompromi dengan orang yang gak bisa diajak kompromi bablas. Bayi yang baru lahir, dia akan bangun dan tidur seenaknya. Waktunya kita tidur jam 2, dia bangun. Kita kasih nasihat ke dia, nak tolong ya, tolong pahami perasaan bunda. Ini kan bunda capek nih. Tolong kalau bangun nanti aja jam 7. Sekarang waktunya tidur, dah bobok tidur. Pokoknya bunda gak mau tahu, kamu harus tidur. Bisa bayi digituin? Gak bisa. Ini waktunya kita kompromi dengan orang yang gak bisa kita ajak kompromi.
Bagaimana caranya? Muasyarah bil ma'ruf, sekali lagi, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi kita harus belajar, seorang pria belajar untuk mengkompromikan semuanya. Termasuk mengkompromikan kekurangan istri kita. Misalnya, ada orang baru nikah, istrinya nggak bisa masak. Sampai pada derajat masak air aja gosong. Ada orang masak air gosong? Ada, kalau masak air ditinggal, habis airnya gosong itu panci, gosong itu ketel. Sampai masak air itu gosong. Kenapa sebabnya? Karena mungkin istrinya dari kecil sampai gede dipondokin. Gak pernah dekat sama ibunya, gak pernah diajarin masak. Ya wajar saja. Kak, boleh kita jujur, dulu ketika Anda menikahi istri Anda, motivasinya apa? Oh, karena Ustadz dulu ketika saya nikahin dia itu penghafal Quran. Oh ya, pertama. Yang kedua, dia pintar ngaji. Yang kedua. Yang ketiga, dia itu lulusan pondok terkenal. Oh ya, ini ketiga. Yang keempat, dia LC, lulusan universitas dan dia pintar agamanya. Oke. Kenapa dia bisa sampai derajat itu? Ya karena dia di pondok. Sehingga di pondok itu dia nggak sempat belajar masak. Nah, itulah kekurangan istrimu yang harus kamu tutupi. Jadi ini bagian dari muasyarah bil ma'ruf. Seorang suami harus belajar menerima kekurangan istrinya, belajar untuk merespon keburukan-keburukan dan kekurangan yang ada pada diri pasangannya. Maka dari itu saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah alaihi salatu wasallam al-Mustafa, yaqulul Mustafa alladhi la yantiqu 'anil hawa. Al-Mustafa, yang dimaksud Mustafa di sini adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam yang tidak berbicara dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Al-Mustafa adalah nama lain dari Rasul alaihi salatu wasallam, Al-Mustafa yang terpilih. Itu seorang nabi, seorang manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah. Yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Beliau pernah memberikan pesan kepada kita. Wastausu bin nisa'i khaira. Dan berilah nasihat kepada wanita dengan cara yang baik. Ya, kita melihat ada kekurangan pada diri pasangan kita. Bagaimana caranya kita sikapi? Nasihati dengan cara yang baik. Fa innahunna khuliqna min dila. Karena para wanita itu diciptakan oleh Allah Tabaraka wa taala dari tulang rusuk. Wa inna a'waju syai'in fid dila a'lahu. Dan sungguh tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang ada di bagian paling atas. Fa in dahabta tuqimahu kasartahu. Kalau engkau memaksa untuk meluruskan tulang rusuk yang bengkok tadi, maka tulang rusuk itu pasti akan patah. Pasti akan pecah. Gelas itu akan pecah. Fa in taraktahu, jika engkau meninggalkannya, tidak berusaha untuk meluruskannya, memberikannya nasihat, lam yazal a'waju fastausu bin nisa'i khaira. Maka berilah nasihat yang baik kepada kaum wanita. Maka fal a'waj fil mar'ah min aslil al-khilqah. Yang dimaksud dengan bengkok di sini adalah pada segi penciptaannya. Fala budda, dan wajib bagi diri kita untuk bersikap lemah lembut dan sabar dalam menghadapinya. Nah, insyaallah saya cukupkan sampai sekian. Insyaallah setelah sholat isya kita akan lanjutkan pembahasan kita dan menyelesaikan peran suami dalam menjaga kehidupan rumah tangga. Barakallahu fikum jami'an. Sudah waktunya ada.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم فبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sini. Soalnya yang bisa di apa? Yang mana telepon bareng. Abi kamu mana? Oh ya, ini gambar dua. Mono, terus Naya ketawa. Ya iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dalam pembahasan kita setelah salat maghrib dan sebelum salat isya tadi, kita sudah membahas tentang bagaimana peran suami dalam menjaga kehidupan rumah tangga yang baik dan mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Di antaranya adalah seorang suami harus menyadari kekurangan yang ada pada diri istrinya dan berusaha untuk meluruskan segala bentuk kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri istrinya, tentunya dengan penuh kelemah lembutan. Karena Rasul SAW sudah berwasiat kepada kita, wastausu bin nisa'i khaira, dan aku wasiatkan kalian dengan sebuah wasiat dan nasihat kepada kalian agar berlaku baik kepada para wanita. Kenapa sebabnya? Karena wanita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk yang bengkok, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas. Nah, sebagaimana kita sebagai seorang pria juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku adil. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, la yafraq mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang pria itu membenci mukminah, itu merasa marah, merasa benci atas apa yang ada pada diri istrinya. Ay la yubghid wa la yakrah. In kariha minhu khuluqan radiya minha akhar. Seandainya seorang suami itu gak suka atas apa yang ada pada diri istrinya dari kekurangannya, kelemahannya, sungguh pada diri istrinya juga ada kelebihan-kelebihan yang pasti akan dia suka. Maka untuk menjaga kehidupan rumah tangga adalah kita berupaya untuk melihat sisi positifnya. Sisi positif inilah yang harus kita senantiasa lihat pada diri pasangan kita. Jangan pernah melihat sisi negatifnya. Nah, sisi positif atau negatif itu bisa dilihat dari cara kita untuk memandang segelas air ini. Segelas air ini bisa dipandang dengan dua sudut pandang yang berbeda. Kita bisa mengatakan ini adalah air yang awalnya penuh lalu sekarang menjadi berkurang. Ini sudut pandang yang pertama. Ini air yang cukup penuh tetapi sedikit kurang. Tetapi sudut pandang yang kedua akan mengatakan ini air yang enggak penuh sama sekali. Ini kurang banget ini. Kita enggak pernah memandang bahwa sebelumnya air ini penuh, setelah kita minum air ini kemudian berkurang. Sama juga dengan pasangan kita. Kita bisa memperlakukan pasangan kita sesuai dengan bagaimana sudut pandang kita atas diri pasangan kita. Nah, inilah yang harus kita terapkan pada diri kita, bahwa sungguh setiap dari kita pasti ada sisi kelemahan dan sisi kelebihan. Dan kita sebagai seorang pria, sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang pemimpin rumah tangga, atau di sini Syekh kemudian mensifati seorang pria dengan rabbul usrah, pemilik rumah tangga, kemudian kita punya kewajiban untuk memperlakukan pasangan kita dengan adil dan seadil-adilnya. Karena ini bagian dari bagaimana kita memperlakukan pasangan kita dengan sebaik mungkin. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah pasangan kalian dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, jika engkau membenci dari pasangan kalian sesuatu pada dirinya, fa'asa an takrahu syai'a, dan sungguh ketika engkau membencinya, yaj'al lahu fihi khairan katsira, padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada dirinya suatu kebaikan yang sangat banyak. Maka dari itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang suami harus memiliki sifat tenang dalam mendidik pasangan kita, tenang dalam memperlakukan pasangan kita. Ketenangan yang
ikuti dengan kasih sayang. Tidak mungkin kita bisa memperlakukan pasangan kita dengan baik kalau kita memelihara sifat keras, akhlak yang buruk, dan ini semua akan memperburuk keadaan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna. Janganlah kalian menyusahkan mereka atau menyusahkan pasangan kalian, istri kalian untuk menyempitkan hati mereka. Nah, ini diawali dari sosok seorang suami memperlakukan pasangannya dengan baik di tengah kesulitan, di tengah kekurangan, di tengah ketidaksesuaian dengan harapan yang dia miliki. Karena dalam hidup di dunia ini ada yang namanya ekspektasi, harapan, ada yang namanya realita. Dan hidup di dunia ini pastinya ekspektasi tidak akan pernah sesuai dengan realita. Harapan tidak akan pernah seindah yang namanya idealita, atau kenyataan tidak pernah seindah impian dan angan-angan. Sama juga saat kita mensikapi keadaan pasangan kita. Maka kita sebagai seorang suami punya kewajiban untuk memperlakukan pasangan kita sebaik mungkin. Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada pasangannya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku, kepada pasanganku. Subhanallah. Ini yang harus dilakukan oleh seorang suami. Misalnya, contoh kasus, seorang suami mendapatkan istrinya nggak bisa masak. Maka sebagai seorang suami, kita harus gimana caranya istri kita itu tetap bisa masak, tetapi tidak sampai kemudian kita lukai hatinya. Ya gak ada masalah seorang suami bantu istrinya masak di dapur, bantu suami yang ngerajang tomat, ngerajang lombok, ngerajang terong dan sebagainya. Karena ini bagian dari perlakuan baik seorang suami kepada istrinya. Sampai-sampai Ibunda Aisyah mensifati Rasul alaihi salatu wasallam dengan sifat kana fi mihnati ahlihi. Dulu Rasul alaihi salatu wasallam senantiasa membantu pekerjaan istrinya. Yarfa'u dalwah, kata Ibunda Aisyah, mengangkatkan ember. Wa yukhayyitu thawbah, dan menjahit sendiri pakaiannya. Wa yuslihu na'lah, dan memperbaiki sandalnya. Allahu Akbar. Seorang nabi, seorang rasul. Di waktu yang sama beliau seorang kepala negara. Beliau seorang pemimpin perang, panglima perang. Beliau seorang tokoh masyarakat. Gak ada orang yang lebih sibuk dibandingkan Rasul alaihissalam. Tapi Rasulullah masih memperlakukan istrinya dengan baik. Masih memperlakukan istrinya dengan sebaik mungkin. Membantu apa yang dibutuhkan oleh istrinya, bahkan mengangkat ember, menjahit pakaian yang bolong, memperbaiki sandal. Sampai-sampai Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan catatan bahwa ini bagian dari kemuliaan akhlak, di mana akhlak seorang pria, seorang suami bisa dilihat aslinya itu dari istrinya. Kalau kita ingin melihat akhlak seorang pria yang sesungguhnya, caranya salah satunya adalah tanyalah kepada istrinya. Karena kalau kita bergaul sama teman ngaji kita, sama teman pengajian kita, sama teman taklim kita, mungkin kita bisa jaga sikap, kita jaga wibawa. Tapi beda sama istri, gak mungkin kita bisa jaga sikap, jaga wibawa, TP-TP, tebar pesona, gak mungkin bisa. Ada sisi-sisi yang akan nampak pada diri istri kita. Maka lihatlah Rasulullah SAW sampai istrinya mensifati beliau SAW dengan sifat bahwa kana khuluquhu al-Quran, bahwa akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Artinya apa? Semua perintah Allah dalam Quran dijalankan, semua larangan Allah dalam Quran dia tinggalkan. Kana khuluquhu al-Quran. Termasuk bagaimana memperlakukan istrinya, yang notabene seorang suami itu adalah Rabbul Usrah,
pemilik rumah tangga, kepala rumah tangga, dia bisa berlaku dengan berbagai perlakuan yang semena-mena sekalipun juga. Tetapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Maka dari itu saudara dan saudariku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari peran suami dalam menjaga kehidupan rumah tangga dan bergaul dengan cara yang baik adalah bagaimana seorang suami itu berupaya untuk memaklumi segala kekurangan yang ada pada diri pasangannya, dan seorang suami berupaya untuk meluruskan kebengkokan yang ada pada diri pasangannya. Kemudian selanjutnya adalah peran istri. Peran istri dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga yang baik dan pergaulan yang baik di antara mereka. Daur zauja fil hifat ala baiti zaujiyah wal muasyarati bil ma'ruf. Peran seorang istri untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan suatu hubungan yang baik di antara suami istri tersebut. Mana? Lanjut selesaikan ini atau gimana? Selesaikan ya? Ya, jadi tinggal besok penutup dan tinggal problematika suami istri. Insya Allah kita selesaikan ini saja. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kehidupan rumah tangga itu bisa terjalin dengan baik, terbentuk dengan baik jikalau ada peran dari kedua belah pihak. Jadi kalau sampai ada ungkapan cinta bertepuk sebelah tangan misalnya, artinya cinta itu nggak ketemu dengan pasangannya. Sama juga dalam kehidupan rumah tangga, nggak bisa yang namanya kehidupan rumah tangga itu akan tercipta sakinah, mawadah, warahmah kalau tidak diupayakan dari kedua belah pihak, suami dan istri sekaligus. Harus diupayakan dari kedua belah pihak sekaligus. Termasuk dari istri. Apa yang bisa dilakukan oleh istri? Yang bisa dilakukan oleh istri adalah amal mar'atul muslimah. Bagi seorang wanita muslimah, hendaklah dia mengetahui bahwa anna sa'adata wal mawaddata war rahmata la tatimmu illa hina takunu data iffatin wa dinin. Bahwa yang namanya kebahagiaan, kasih sayang, rahmat itu tidak akan sempurna melainkan dengan menjaga kesucian diri. Jadi tugas seorang istri adalah menjaga kesucian diri. Gimana caranya dijaga kesucian dirinya? Dibatasi pergaulannya dengan orang yang tidak diridhoi oleh suaminya. Maka di antaranya di dalam Islam, seorang wanita itu tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Sampai pernah pada zaman Nabi kita Muhammad SAW ada seseorang wanita yang ibunya sakit keras. Ibunya sakit. Kemudian datanglah utusan dari ibunya untuk mengabarkan ibunya lagi sakit. Istrinya silahkan datang untuk terakhir kalinya untuk menyolatkan ibu kamu. Suamiku nggak ada dan aku nggak bisa keluar kecuali dengan izinnya. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, semoga Allah merahmati ibunya. Semoga Allah merahmati ibunya. Semoga Allah merahmati ibunya yang berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang salihah. Maka dari itu di dalam Islam menjaga kemuliaan seorang wanita, menjaga kehormatan wanita adalah tempat terbaik bagi seorang wanita. Wa qurna fi buyutikunna, tetaplah di rumah kalian. Karena ketika seorang wanita semakin banyak tinggal di rumahnya, hal itu akan berbanding lurus dengan kesucian dirinya. Dengan kemudahan dia untuk menjaga kehormatannya. Tapi di dalam ayat tersebut juga disambungkan juga, wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian bertabarus dengan tabarusnya orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Kalaupun harus keluar, jaga diri kalian, tutup aurat kalian, jaga kehormatan kalian. Ini cara seorang wanita, cara seorang istri untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. Caranya bagaimana? Caranya adalah menjadikan dirinya menjadi orang yang
data iffatin, sebagai seorang wanita yang bisa menjaga kesuciannya, dijauhkan dari perzinaan. Betapa banyak zaman sekarang ada istilah pil, pria idaman lain, will, wanita idaman lain. Intinya apa? Selingkuhan, zina. Dan ini menjadi sesuatu yang wajar di tengah masyarakat kita. Nas'alullah salamah. Sepertinya lebih heboh dengar kabar ada artis nikah lagi, poligami, terus berantakan, ribut-ribut, itu lebih gayeng daripada kabar artis yang selingkuh. Dianggapnya selingkuh biasa, poligami, oh mendolimi wanita, ini gini, ini gitu. Allah Akbar. Maka subhanallah, di sini menunjukkan bahwa subhanallah, betapa sulitnya menjaga kehormatan pada zaman-zaman sekarang. Sampai Rasulullah memberikan sebuah nasihat kepada kita. Barang siapa yang bisa menjaga dua lubang, lubang atas dan lubang bawah, maka admanu lahul jannah. Aku memberikan jaminan kepada dia untuk bisa masuk surga. Jadi tugas seorang istri ketika suaminya gak ada, jaga kehormatan diri kalian. Gak boleh memasukkan orang yang bukan mahram ke dalam rumahnya. Tidak boleh kemudian melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Jadi seorang istri harus menjadi orang yang data ifatin, punya kehormatan, bisa menjaga kesuciannya, wadata din, dan punya agama. Mendidik dirinya jadi orang yang saleh, menjadi orang yang bertakwa, mengetahui batas-batas agama, tidak melampaui batas, menunaikan kewajiban kepada suaminya yang menjadi pemimpin bagi dirinya, yang memberikan nafkah bagi dirinya, mentaati suaminya, menjaga dirinya, menjaga hartanya, menguatkan amal kebaikan suaminya, menunaikan tugas-tugasnya, berhati-hati dalam menjaga diri dan keluarganya. Termasuk seorang wanita adalah ra'in fi baiti zaujiha, adalah seorang pemimpin dan diminta pertanggungjawaban di rumah suaminya. Dan yang lebih penting lagi adalah seorang istri harus belajar untuk mensyukuri kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Seorang suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, tetapi nafkah yang disebutkan nafkah bil ma'ruf, nafkah yang sesuai dengan kemampuan suaminya. Jangan pernah seorang istri menuntut dari suaminya satu bagian nafkah sebagaimana nafkah yang diberikan oleh suaminya tetangga kepada istri tetangganya. Seorang istri bilang ke suaminya, "Mas, kita kok dari dulu pakainya motor Jupiter. Bok kayak tetangga sebelah loh dibeliin Fortuner. Dari Jupiter pengen naik ke Fortuner. Mas, dari dulu kok kita naiknya motor Supra. Bok kayak tetangga dibelikan Innova. Dari Supra naik ke Innova. Mas, pokoknya kalau nggak ada ninja nggak ada cinta deh. Tak ada ninja, tak ada cinta. Subhanallah. Maka kita harus lihat betul, seorang istri harus lihat betul. Tetangga sebelah bisa dibelikan Fortuner, di sini cuma bisa pakai Jupiter. Karena mungkin berbeda pendapatan. Dan seorang suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Yang enggak boleh kalau suaminya bisa belikan Fortuner tapi cuma bisa kenyataannya cuma belikan Jupiter, itu yang nggak boleh. Suaminya bisa belikan Fortuner, gajinya cukup beli Fortuner buat istrinya, tapi cuma dibelikan Jupiter tuh istri, itu yang nggak boleh. Paham ya logikanya? Ya paham. Suaminya gajinya 30 juta per bulan, tapi uang belanja yang dikasih istri cuma 1 juta, itu yang nggak boleh. Maka dari itu seorang istri harus belajar untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh suaminya, kebaikan yang telah diberikan oleh suaminya. Bahkan Rasulullah pernah mensifati ketika dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah pernah menyebutkan, "Ra'aitun nara." Sungguh aku melihat
api neraka ditampakkan di depan mataku. Faida aktsaru ahliha an-nisa'u, dan aku melihat sebagian besar penduduknya adalah kaum wanita. Maka pada saat itu kemudian para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, yakfurna, mereka itu kufur. Maka dikatakan, kila ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak. Maka Rasulullah mengatakan, yakfurnal ashir, para wanita itu mengkufuri suaminya, mengkufuri kebaikan suaminya. Lau ahsanta li ihdahunna dahra, seandainya kalian berbuat baik kepada istri kalian sepanjang masa, thumma ra'at minka syai'an, kemudian melihat sesuatu yang enggak cocok pada dirimu, qalat ma ra'aitu minka khairan qat, aku enggak pernah melihat dari dirimu kebaikan sedikit pun juga. Bayangkan, dikasih kebaikan sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, tiba satu titik ada permasalahan mengatakan aku nggak melihat ada kebaikan pada dirinya. Itu mengkufuri kebaikan yang ada dan diberikan suaminya. Maka seorang istri harus belajar untuk bersyukur atas kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Nah, ini cara seorang wanita untuk mempertahankan rumah tangganya. Belajar bersyukur. Belajar nerimo. Belajar legowo. Legowo itu apa? Ngelek karo nggowo itu ya. Makan di tempat sama bungkus. Oh bukan, legowo itu lapang dada. Legowo. Maka dari itu seorang istri harus belajar mensyukuri kebaikan suaminya. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang istri harus belajar untuk berupaya. Caranya bagaimana? Mentaati perintah suaminya, kecuali perintah yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'atal makhluk fi maksiatillah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ketaatan kepada makhluk pada hal-hal yang di situ mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cari keriduan suami. Dan jikalau seorang istri mencari keriduan suami dan dia mati dalam keadaan itu, maka dia termasuk orang yang dimasukkan oleh Allah azza wa jalla ke dalam surga. Rasulullah pernah menyebutkan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin, wanita manapun yang meninggal dunia sementara suaminya ridho sama dia, dakhalatil jannah, maka wanita itu pasti masuk ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau wanita itu salat yang 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa hafidhat farjaha, dan menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, wa ata'at zaujaha, dan mentaati pasangannya, mentaati suaminya, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, maka masuklah ke dalam surga ke pintu manapun, lewat pintu manapun yang kamu mau. Syaratnya cuma 4. Salatil mar'ah khamsaha, salat yang 5. Apalagi kalau istrinya itu di atas suaminya, pendapatannya lebih tinggi, darahnya lebih biru, hartanya lebih kaya, bapaknya lebih terhormat, kedudukannya lebih baik daripada suaminya, subhanallah. Maka dari itu hikmah kenapa istri di rumah saja yang cari nafkah itu suami saja. Khawatir saat istri pendapatannya lebih besar dari suaminya yang terjadi semena-mena. Aku kan lebih gede dari kamu pendapatannya, tanpa kamu juga aku bisa hidup dong, misalnya. Itu hikmahnya, subhanallah. Maka dari itu saudaraku dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kuncinya cari keriduan suami. Keriduan suami, ridho Rabb fi ridho az-zawj. Ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala pada keriduan suaminya. Maka dari itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah atas pasangan kita. Maka banyaklah berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa Rabbana hablana min aswajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami anak-anak kami dan keturunan kami yang akan menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati kami. Banyakin baca doa itu. Siapa yang baca ini? Sang suami baca doa ini, sang istri juga baca doa ini. Ini harus kita jadikan bagian dari doa yang rutin kita baca. Karena yang namanya rumah tangga juga harus dikawal dengan doa. Selama ini pernah nggak sih kita doa dengan doa ini? Jangan-jangan doa yang dipanjatkan kita hanya doa ya Allah, tambahkanlah istri misalnya. Kita tidak pernah berdoa untuk mempertahankan apa yang sudah ada. Seorang istri, seorang wanita yang sudah melahirkan anak-anak kita, yang menemani perjuangan kita. Kita fokus untuk nambah-nambah saja tanpa pernah berupaya untuk memperbaiki apa yang sudah ada. Banyakin baca doa ini, Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Banyakin baca doa ini, semoga dengan doa ini Allah memperbaiki kehidupan rumah tangga kita, Allah memperbaiki pasangan kita, Allah memperbaiki anak keturunan kita. Wallahu ta'ala alam. Dan saya cukupkan sekian. Barakallahu fikum jami'an. Silahkan, ada pertanyaan? Kita buka 2 sesi pertanyaan. Yang sudah sempat pasti bisa disampaikan ke depan. Untuk yang mau paham mungkin juga ada yang sempat menulis pertanyaan, mohon bisa disampaikan. Tidak ada. Kayaknya sudah paham semua. Sabun? Sudah paham semua. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di sesi yang ketiga besok pagi pukul 7.30 tepat. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala 7.30. Barakallahu fikum jami'an. Demikian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai kita dari sesi kedua. Banyak sekali tentunya faedah yang kita dapatkan, pelajaran-pelajaran dan nasihat yang kita dapatkan dari penjelasan beliau. Maka ini menjadi modal yang sangat berharga bagi kita, khususnya yang sudah berumah tangga, bisa langsung bisa